Hai everyone, kembali lagi di MRD Consult Me. Wow, kali ini topik yang akan kita bahas menarik sekali ya, berupa collocation. Oke, sebelum kita bahas ke materi selanjutnya atau ke bahasan topiknya, kira-kira kalau saya tanya collocation itu kira-kira apa sih yang ada di benak kalian? Yuk, 1, 2, 3 Kembangkul ya. Ada yang teriak kayak gitu ya kalau saya waktu ngajar di kelas gitu ya. What is collocation? Collocation itu apa sih? Kembangkul, sir. Kembangkul. Baik ya. Jadi mungkin sudah pernah, tapi di sini akan saya tekankan bahwasanya materi yang saya berikan ini adalah materi yang biasanya saya bawa ketika saya mengajar di kelas saya gitu ya, supaya terlihat menarik, supaya juga lebih mudah untuk belajarnya dan untuk proses penghafalan ya, atau mungkin pemahaman dari collocation. Yuk kita masuk ke video berikutnya. Ya, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya, untuk definisi collocation itu kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Oke, saya nggak akan baca, tapi intinya adalah dua atau lebih gitu ya, dua kata atau lebih gitu ya, yang sering berdampingan, intinya seperti itu. Kayak pacaran ya. Jadi sering berdampingan, sering jalan bareng, sering ngedate bareng, sering makan kemana-mana ya. Oke, jadi intinya dua kata atau lebih yang sering digunakan secara berdampingan atau bersamaan. Jadi intinya dari collocation itu ya. Nah, untuk ada tambahan informasi di sini ya, on the other hand ini ya. Jadi sebaliknya gitu ya, kalau misalnya salah dalam mengkombinasi katanya akan terlihat unnatural, tidak natural atau tidak alami gitu ya. Nah, atau juga just sound wrong, ya salah gitu aja, intinya itu ya. Lalu pentingnya belajar collocation apa sih ya? Di situ sudah ada dua alasan gitu ya, tapi intinya adalah supaya terlihat natural, supaya nanti ketika kamu speak to natives gitu ya, entah itu dari American atau British, ya bisa terlihat lebih alami gitu ya ngomongnya dengan menggunakan collocation. Ya, collocation yang akan kita bahas di sini adalah collocation give, make, dan tell. Jadi kira-kira give itu biasanya diikuti apa aja sih, atau kata apa aja sih yang mengikuti, tapi kita nggak akan bahas semuanya ya. Kita akan bahas hanya beberapa saja, termasuk juga caranya ya. Mungkin untuk siswa bisa diterapkan nanti ya, atau mungkin untuk pengajar, tutor dan lain sebagainya bisa menerapkan cara yang biasanya saya pakai untuk mengajar di sini. Oke, give, make, sama tell ya. Sudah ada 3 collocation di situ, tapi kita hanya akan membahas kurang lebih tiap vocabulary di sini ada 4 ya. Jadi 4 kali 3 totalnya 12 ya. 12 sudah cukup ya. Biasanya kalau siswa aja dapat 12 gini aja, wah sudah wow gitu ya. Sekali kalau misalnya saya ngajar vocabulary sekitar 1 jam gitu aja, mereka sudah wah banyak banget gitu ya. Oh, dapat 12, apalagi panjang-panjang ya. Belum lagi nanti kalau misalnya harus ada soal latihan, harus ada praktek, harus ada dan lain-lain. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan sebuah lagu. Biasanya saya kalau misalnya mau buat materi atau mungkin pengajaran yang lebih menyenangkan supaya siswa nggak bosen gitu ya. Jadi lagu yang akan saya pakai di sini adalah Rek Ayo Rek ya. Buat yang nggak tahu video lagunya, nanti bisa di search sendiri ya, Rek Ayo Rek. Itu lagu daerah. Kenapa saya menekankan atau mengajarkan lagu ya bahasa Inggris ya, lalu saya aplikasikan di lagu daerah? Kenapa? Alasannya cuma satu sih, supaya memperkenalkan dan nggak hilang gitu ya dari ingatan kalian-kalian yang mungkin masih muda, nggak pernah mendengarkan yang namanya lagu daerah. Jadi saya perkenalkan, atau mungkin yang sudah pernah ya, sudah sering mendengarkan, saya ingatkan kembali gitu ya. Jadi fungsinya sebenarnya itu ya, bukan maksud untuk merombak atau merusak dan sebagainya, bukan, tetapi kita tujuannya positif ya, sama-sama belajar di sini. Oke ya, bisa dilihat juga di sini ya. Give biasanya ada diikuti oleh give a reason, give an excuse, compliment, lalu solution ya. Lalu berikutnya make a remark, make a request, make a complaint, make an apology, tell a secret, tell a lie, tell the truth, sama tell a story ya. Beberapa sudah paham artinya, beberapa belum. Oke, nggak apa-apa, atau mungkin ada yang belum sama sekali, nggak masalah. Kita belajar di sini, tak kasih tahu caranya.
Ya, ini dia. Ini adalah sebuah bait ya dari lagu Re Ayo Re yang sudah saya ganti liriknya gitu ya dengan bahasa Inggris ya. Nah, kenapa saya pakai lagu Re Ayo Re? Karena jumlah kalimat yang saya butuhkan di sini kan 4 kali 3 ya, berarti 12 ya. Nah, ini cocok gitu ya. Jadi jumlah barisnya cocok dan tidak lebih tidak kurang ya. Kalau misalnya nanti dapat lagu yang lebih, ya berarti tinggal dicari lagu yang lain, disesuaikan aja ya. Sekilas mungkin terlihat aneh gitu ya lirik yang saya buat. Biasanya kalau saya kasih ke siswa lalu nyanyi di kelas atau mungkin sing together gitu, biasanya mereka pasti akan malu-malu terlebih dahulu karena liriknya nyeleneh, aneh dan lain-lain. Tapi gak apa-apa, tujuan kita positif, tujuan kita belajar bersama-sama ya. Di sini ya, yang pertama kan biasanya Re Ayo Re kan gitu ya. Nah, di sini sudah saya ganti dengan Bro, let's go bro, we learn English in an MRD gitu ya. Nah, lalu berikutnya sis, let's go sis, let's go to study together. Friends, come on friends, we study vocabulary. Guys, come on guys, don't forget practice every day. Wah, yang tahu lagunya pasti udah sambil nyanyi gitu ya, baca liriknya. It's okay. Lanjut di sini ya, untuk bagian refrainnya atau refnya. Di sini saya masukkan yang pertama give ya, lalu yang ref keduanya di sini make collocation make, lalu di bagian yang terakhir ini tell gitu ya, collocation tell ya. Contoh di sini misalnya give a reason, memberi sebuah alasan ya. Liriknya memang sengaja saya pas-pasin aja sih, jadi mungkin kalau kalian nyari di kamus atau consult the dictionary, mungkin liriknya nggak seperti ini yang keluar, tapi di sini saya pas-pasin aja supaya lebih pas dengan liriknya dan dengan nada lagunya. Oke. Lalu give a compliment, memberikan pujian, give a solution, memberikan solusi. Oke. Lalu berikutnya ada make a remark, make a request, make complaint, artinya sudah ada, termasuk yang di sini. Nah, sekarang kita masuk ke lagunya gitu ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, kalau saya bukan penyanyi dan bukan konten tutorial bermain gitar, makanya saya cuman display liriknya dan tidak mendisplay cara saya bermain ya. Tapi intinya tujuan dari video ini supaya bermanfaat buat kalian semua yang menonton video ini ya. Oke, langsung aja. Untuk nadanya berarti ya tinggal disesuaikan aja. Misalnya oke ya, misalnya untuk yang pertama kan Re Ayo Re kan gitu. Nah, berarti tinggal disesuaikan aja. Misalnya bro, let's go bro, we learn English in MRD kan gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Terus sis, let's go sis ya, let's go to study together ya, seperti itu. Oke, kita coba ya untuk breakdown lirik per liriknya. Oke, kita coba. Oke, langsung kita coba ya. Bro, let's go bro, bro, let's go bro, we learn English in MRD. Sis, let's go sis, let's go to study together. Friends, come on friends, we study vocabulary. Guys, come on guys, don't forget practice every day. Nah, jadi nadanya disamakan seperti itu ya. Lalu bagian refrainnya di sini ada give a reason ya. Give a reason, memberi sebuah alasan gitu ya. Give an excuse, memberikan pernyataan. Give a compliment, memberikan pujian. Give a solution, memberikan solusi. Nah, kurang lebih nadanya seperti itu. Nah, itu berlaku juga untuk bait-bait berikutnya ya, karena dua bait ini nanti akan berulang-ulang nadanya, kurang lebih seperti itu ya. Sama seperti juga yang bagian make a remark, berarti ya tinggal disesuaikan aja. Berarti ya make a remark, memberikan kata-kata. Make a request, memohonkan permintaan. Make a complaint, memberi sebuah keluhan.
Make an apology, I'm sorry, forgive me. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sorry, suara saya agak serak di sini. Nah, sama juga nanti untuk chapter atau mungkin chapter sampai sama juga untuk yang bait terakhir. Wah, ini masih kebawa dari video yang sebelumnya ya. Oke, jadi masih sama. Misalnya tell a secret, berarti ya tinggal disesuaikan aja nadanya ya. Tell a secret, memberi sebuah rahasia. Nah, kayak gitu ya, tinggal disesuaikan aja nadanya. Oke. Nah, apakah selesai hanya sampai di sini Pak lagunya? Oke, lagunya nggak selesai sampai di sini. Setelah bernyanyi, biasanya untuk lebih mempertebal proses penghafalan dan pemahaman siswa, biasanya saya akan menampilkan lirik yang ya blank, ada yang kosong seperti ini. Ini contoh saja ya, karena kita nggak akan membreakdown satu persatu semuanya. Nah, biasanya akan kita akan tetap nyanyi intinya, tapi liriknya akan saya display yang seperti ini. Jadi biasanya lirik ini akan saya display di layar proyektor ya, supaya nanti satu kelas bisa melihat, dan akan saya kosongkan seperti ini. Nah, nanti tinggal tinggal dinyanyikan seperti biasa aja, apakah mereka masih ingat atau tidak. Nah, proses ini bisa berulang-ulang ya, tidak hanya di bait ini aja, mungkin di bait berikutnya di sini juga bisa, di bait yang terakhir pun juga bisa ya. Nah, apakah yang dihilangkan harus bagian Englishnya? Enggak, jadi bisa dihilangkan bagian bahasanya atau di mix ya. Jadi di mix, mungkin di bagian baris pertama di sini yang dihilangkan Englishnya, lalu yang kedua di sini bagian bahasanya gitu ya. Jadi di mix aja, dibolak-balik, itu menurut saya malah lebih bagus gitu ya. Tapi biasakan dulu dengan cara yang awal ini ya, supaya nanti siswa nggak terlalu kaget dan terbiasa. Nah, setelah dari sini, setelah selesai, biasanya mereka perlu kita review sebentar ya dengan beberapa soal. Biasanya sih seperti itu jika ingin memperdalam ya proses penghafalan dan pemahaman ya. Sekian video dari saya. Thank you so much. See you next time.